Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjiwa Besar. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang berhasil dan hidupnya berdampak, memberi nilai positif kepada lingkungan dan orang-orang lain. Dan saya percaya bahwa faktor yang sangat penting untuk kita bisa berhasil bukan sekedar karena pendidikan, titel, kenalan, tetapi sangat tergantung dengan sikap batin kita. Kita harus memiliki jiwa yang besar. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang tidak sombong pada waktu dia sukses. Tetapi orang yang berjiwa besar juga adalah orang yang tidak frustrasi ketika dia gagal. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa menerima kenyataan dengan rela. Misalnya kalau dia ikut pertandingan lalu dia kalah, dia berkata, ya memang lawan lebih baik, saya kalah. Dia tidak bilang, wah saya dicurangi, saya diliciki, itu tidak adil. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil mau ikut balapan mobil Formula E, saudara. Tapi ini mobilnya yang digerakkan pakai remote control, kayak Tamiya begitu. Nah sebelum memulai pertandingan dia doa dulu. Ya, musuh-musuhnya banyak, jadi dia doa dulu. Temennya kemudian bilang, kamu doa supaya kamu menang ya. Anak kecil ini bilang, enggak, saya doa supaya kalau saya kalah saya tidak menangis. Tapi saya bisa menerima semuanya. Nah itulah jiwa besar saudara-saudara. Tidak sombong waktu sukses, tapi tidak frustrasi pada waktu gagal. Tuhan sulit memberkati orang yang volume hatinya sempit. Sebab kalau orang volumenya hatinya sempit, bagaimana Allah bisa mempercayakan perkara besar kepada dia? Orang yang volume hatinya sempit itu tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mau minta maaf bahkan ketika dia salah. Orang yang volume hatinya sempit itu senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Untuk mengalami berkat kita harus perluas kapasitas hati. Saya pernah khotbah di Manila, Filipina. Nah, saya kemudian diundang makan di sebuah restoran, all you can eat, semua bisa dimakan. Termasuk sendok piring garpunya kalau mau, saudara sekalian. Nah saya terus terang pernah beberapa kali menginap di hotel berbintang yang makanan paginya, breakfastnya juga all you can eat. Boleh dimakan semua. Tapi yang di Manila ini restoran bukan hotel. Dan jumlah makanannya banyak sekali. Jauh lebih banyak dari hotel yang saya pernah menginap. Nah cuma saudara-saudara di tengah makanan yang begitu banyak saya lihat piringnya itu kecil. Jadi memang kita boleh 3 kali, 5 kali, 10 kali ke sana. Ya bolak-balik juga boleh ngambil makanan. Tapi gara-gara piringnya kecil kan gak bisa muat banyak begitu. Jadi sekali ambil lagi, 2 kali ambil lagi, 3 kali. Ya udahlah capek juga kan jalan-jalan. Apalagi ngantri-ngantri begitu. Saya pikir pinter juga ini. Jadi gimana supaya makanannya lebih banyak? Bawa piring sendiri barangkali saudara. Kalau piringnya lebih besar maka banyak yang kita bisa terima. Saya percaya berkat Allah itu tidak berkesudahan, mengalir luar biasa. Tapi kalau piring hati saudara kecil, engkau tidak bisa menerima berkat itu. Karena itu kita harus perluas kapasitas hati kita. Masalahnya orang dengan visi besar itu seringkali dilemahkan. Tetapi karena jiwanya besar, karena dia ulet, akhirnya dunia mengakui kebesarannya atau keberhasilannya. Contohnya adalah Wright Brothers, Wright bersaudara. Mereka adalah orang yang berusaha menemukan pesawat terbang. Berkali-kali diupayakan gagal. Sampai ada orang bilang, mustahil kamu bisa menemukan pesawat terbang. Bahkan ada hamba Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak ini melanggar kodrat. Ikan diciptakan untuk berenang, burung diciptakan untuk terbang, manusia diciptakan untuk berjalan.
Kok kamu ingin manusia itu seperti burung? Ini melanggar firman. Waduh, pakai firman lagi saudara. Tapi karena mereka berjiwa besar, mereka diam saja, mereka tetap ulet dengan percobaan-percobaannya. Sampai akhirnya mereka bisa membuktikan, mereka bisa menemukan pesawat terbang yang bisa terbang. Dunia sekarang lebih baik karena keuletan daripada Wright Brothers. Kalau tidak, nggak pernah ada pesawat terbang yang ditemukan sampai hari ini. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar bagaimana supaya kita mengembangkan jiwa besar di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang punya jiwa yang besar, namanya adalah Barnabas. Barnabas itu adalah mentor daripada Rasul Paulus. Barnabas adalah mentor daripada Markus, penulis Injil Markus. Barnabas ini orang yang luar biasa, yang bisa mencetak orang-orang besar, bahkan lebih besar daripada dia. Karena dia punya jiwa yang besar. Apa cirinya? Yang pertama, orang yang berjiwa besar itu cirinya suka memberi, generous, murah hati. Kisah Rasul 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Waktu gereja mula-mula dilahirkan di Yerusalem, banyak di antara mereka itu adalah orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Sehingga mereka membutuhkan banyak dukungan dana. Nah, kebetulan Barnabas ini pindahan dari Siprus adalah orang kaya. Dia jual ladangnya, lalu dia kasih seluruh hasilnya disumbangkan untuk membantu jemaat mula-mula. Sehingga jemaat mula-mula sangat terberkati melalui pemberian daripada Barnabas ini. Saudara, Barnabas memberi dengan hati yang tulus agar nama Tuhan dipermuliakan. Beda sekali dengan persembahan dari sepasang suami istri namanya Ananias Safira yang dibahas pada ayat yang berikutnya. Karena ternyata Ananias Safira memang menjual ladang juga, memang memberi persembahan juga kepada para rasul. Tapi motivasinya apa? Ingin dapat nama, ingin dapat kedudukan. Sampai akhirnya Ananias dan Safira bukannya dipakai Tuhan, tapi mati, saudara-saudara. Jadi betapa pentingnya kita mengembangkan sikap hati yang tulus, suka menolong orang, suka memberi. Hidup kita akan jadi berkat kalau tidak egois memikirkan diri, tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berkat yang kita terima, yang kita makan itu akan jadi kotoran. Berkat yang kita terima, yang kita simpan akan jadi warisan atau jadi rebutan. Tapi berkat yang kita terima, yang kita tabur di ladang Tuhan, itu akan jadi simpanan di dalam kerajaan sorga. Tabungan yang nilainya kekal bagi kita. Mana yang kita mau pilih? Saudara, mari kita belajar punya hati yang berkemurahan. Dan orang yang punya hati kemurahan, itu Bapa Sorgawi tidak akan diam, tingkap langit akan dibuka dan berkat dicurahkan dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar percakapan dalam acara Daniel Mananta, tetangga kamu. Dia mewawancarai seorang bernama Jonathan Christie. Jonathan Christie itu adalah atlet bulu tangkis yang pernah jadi juara Asian Games. Jonathan Christie berasal dari keluarga miskin, tapi akhirnya dia sukses di dalam profesinya sebagai seorang atlet. Rupanya dari sejak kecil dia diajar mengembalikan persepuluhan. Saudara-saudara, dan pada waktu dia mengembalikan persepuluhan itu, dia melihat berkat Tuhan dilimpahkan. Dan dia ngomong, sekarang pergumulannya lebih besar. Karena uang saya dulu sedikit, jadi perpuluhannya juga sedikit. Tapi sekarang hadiah-hadiah kejuaraan dan sebagainya jauh lebih besar. Miliaran kadang-kadang. Nah, mau nggak saya mengembalikan tetap bagian persepuluhan? Coba kita lihat
video klip singkat ini. Mari kita lihat. Tahu ketika kita memberi, kita tuh nggak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu apa ya? Selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya nggak terlalu berat karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi, dan satu itu kata-kata pelatih yang nggak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta, kamu nyumbangin 100.000 per puluhan. 10% soalnya. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas nggak? Kalau kamu nggak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau nggak? Ya. Gitu kan? Ya kita ngeliat, ya gue ngasih 100 ribu sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebetulnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita gak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Bener. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapet setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang lu hubungin di dokter di Solo itu, abis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu. Itu bukannya apa ya, istilahnya itu mungkin terjamin lah itu loh. Ketika memberi, dikasihnya itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Asian Games, jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Okay. 900 juta, dan itu aku nggak mikir, oh gue harus potong pajak dulu, apa segala macam itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa apa istilahnya kan bernazar ketika itu ke Tuhan, kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasi ini 50% dari bonus ini. Wow. Ya, saudara-saudara, jadi dia cerita waktu dapat bonus 1,8 miliar, mestinya kan perpuluhannya 180 juta. Tapi dia bilang, dari sejak awal saya sudah bernasar sama Tuhan, 50% saya akan bagikan kepada orang lain. Luar biasa. Dan ternyata dia menepati janjinya. Kan kalau menurut orang kan bodoh banget ya. Dia capek-capek, latihan, berkeringat, gak selalu menang juga. Setelah menang kok uangnya dibagikan jadi berkat untuk orang lain. Tapi setelah itu dia ngomong, bahwa ternyata setelah dia jadi juara Asian Games, iklan-iklan itu banyak sekali minta dia menjadi bintang utamanya. Dan dia mendapatkan 10 kali lebih besar dari hadiah yang dia dapatkan dari Asian Games. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, tingkap langit akan terbuka, dicurahkan berkat bagi kita sekalian. Cuma berani nggak kita menghidupi ini? Ini saya bersyukur. Yang kesaksian bukan pendeta. Kalau pendeta ngomong soal perpuluhan, pendeta. Ini kan atlet bukan pendeta, saudara sekalian. Tapi dia adalah seorang pelaku firman. Waktu dulu pemasukan kamu 1 juta, perpuluhannya 100.000, masih gampang. Sekarang penghasilan 1 miliar, 100 juta perpuluhannya. Waduh, gede banget ya. Tapi pelatihnya, dia punya pelatih yang rohani, saudara. Dia bilang, kalau gitu kamu doa, penghasilan kamu 1 juta lagi aja. Supaya kamu perpuluhannya 100.000, ya gak mau dong. Karena sebetulnya apa yang dia dapat itu kan jauh lebih besar dari apa yang dia persembahkan untuk Tuhan. Ini loh saudara. Orang yang berjiwa besar, Tuhan angkat naik. Karena apa? Hidupnya mau jadi berkat bagi orang lain. Siapa mau hidupnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain? Boleh angkat tangan? Kalau engkau mau, engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya lihat orang yang berjiwa besar seperti Barnabas itu senang melihat orang lain maju. Kisah Rasul 9 ayat 26-28 berkata demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid juga. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberaniannya mengajar nama Tuhan. Jadi begini,
Saulus penganiaya jemaat bertobat. Tapi ketika dia mau bergabung dengan orang-orang Kristen ditolak. Karena mereka takut jangan-jangan Saulus cuma pura-pura, saudara. Lalu siapa yang memperkenalkan kepada rasul? Siapa yang memperkenalkan kepada jemaat? Dan menjamin, aku Barnabas menjamin dia pertobatannya nggak pura-pura, bener, murni, genuine. Aku yakin itu terjadi. Aku yang tanggung jawab soal dia. Aku akan mementori dia, memuridkan dia. Jadi akhirnya Saulus itu bisa diterima sebagai bagian umat Kristen karena ada yang memberikan introduction, ada yang memberikan, yang menanggung saudara, dalam arti mementori, membina, dan nama orang itu adalah Barnabas. Dia senang melihat orang lain maju. Bahkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 25-26 dikatakan demikian. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi begini, setelah Paulus diterima oleh jemaat Yerusalem, rupanya banyak orang Yahudi tidak suka sama dia, mau membunuh Saulus. Karena itu Saulus disuruh pergi dari Yerusalem dan dia kembali ke kota kelahirannya di Tarsus. Dan sekitar 13 tahun kita nggak membaca satu ayat pun tentang apa yang dilakukan oleh Paulus di Tarsus. Namanya hilang. Kita nggak tahu dia pelayanan atau tidak. Mungkin dia hanya bekerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai kehidupannya. Sampai satu kali Barnabas diutus dari Yerusalem ke Antiokhia dan melayani banyak orang-orang Kristen baru di sana. Kewalahan dia karena jumlah pelayan terbatas, yang dilayani sangat banyak. Maka Barnabas ini cari Paulus yang sudah 13 tahunan kira-kira nggak pernah dia jumpai. Dia cari ke rumahnya di Tarsus, dia ajak kembali. Paulus, ngapain kamu di sini nggak pelayanan? Ayo pelayanan sama-sama saya. Ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Maka Saulus diajak pelayanan. Dan lebih daripada itu, Paulus menjadi pelayan yang jauh lebih terkenal daripada Barnabas. Saudara, di sini kita perlu jadi orang seperti Barnabas. Ajak orang ke gereja, dorong mereka pelayanan. Dan mungkin pelayan itu lebih sukses, lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, lebih berdampak daripada saudara. Nggak apa-apa, kita harus senang, menerima dengan syukur. Karena ada orang yang berjiwa besar seperti Barnabas yang memberikan kesempatan untuk orang beribadah, kesempatan untuk orang maju. Tidak iri ketika Paulus lebih terkenal daripada dia. Kenapa? Karena Barnabas puas dengan posisi kedua dan tidak harus selalu menjadi posisi pertama. Saya mau bilang, kalau saudara bekerja di satu tempat, jangan selalu ingin jadi orang nomor satu. Karena mungkin kalau di perusahaan orang nomor satunya adalah ownernya, pemiliknya. Tapi jadilah puas dengan orang nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10, nomor 20. Sejauh saudara bisa memberikan kontribusi, masukan yang positif bagi pengembangan perusahaan tersebut. Saudara, kita sering berdoa, Tuhan biarlah pada akhir zaman ini Engkau munculkan orang-orang yang berdampak seperti Yusuf pada zamannya, Daniel pada zamannya. Lalu kita pikir, oh kalau Yusuf muncul, Daniel muncul, artinya akan ada orang Kristen jadi presiden, kira-kira seperti itu. Saya mau ingatkan, Yusuf itu nggak pernah jadi raja. Yusuf itu cuma perdana menteri. Rajanya siapa? Firaun. Yusuf itu orang nomor 2, bukan orang nomor 1. Apakah Daniel pernah jadi raja? Nggak pernah. Rajanya siapa? Darius. Daniel jadi orang nomor 2. Tapi dampak kehidupan Yusuf, dampak kehidupan Daniel itu luar biasa, memberkati. Kalau Yusuf tidak mengatur pengelolaan soal gandum dan makanan, mati semua tuh orang Mesir. Sampai
Firaunnya juga bilang, waduh kalau bukan kamu orang yang berhikmat dari Tuhan seperti ini, waduh gak bisa ini saya mengelola kerajaan pada masa kelaparan ini. Saudara, Daniel juga sama. Sampai akhirnya raja bilang, semua penduduk ya denger ini, harus takut kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Karena dia bisa menolong Daniel keluar dari mulut singa. Gak ada Allah yang lebih hebat dari Allahnya Daniel. Sampai Raja Kafir mengakui itu. Daniel gak usah jadi nomor satu. Daniel, Yusuf gak usah jadi nomor satu. Saudara gak harus jadi orang nomor satu untuk engkau berdampak. Engkau bisa nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10. Tapi dampak kehidupan saudara akan terjadi. Amin. Saya lihat begini ya, Indonesia juga agak mirip-mirip loh. Presidennya Pak Jokowi, kita punya presiden yang hebat luar biasa. Kita bersyukur Tuhan memberikan beliau menjadi presiden. Tapi saudara tahu dalam banyak keputusan dan sebagainya, ada satu anak Tuhan yang mendampingi beliau. Sehingga kadang disebut sebagai menteri, segala menteri, saudara. Opung Luhut Binsar Panjaitan. Dia bukan orang nomor satu. Kalau boleh dibilang, ya saya tahu ada wakil presiden. Tapi dalam soal pergerakan, soal kinerja dan sebagainya, tanggung jawab, dia kalau boleh dibilang orang nomor 2. Nggak harus jadi presiden, tapi dampaknya luar biasa. Tasik ini level 2, 3, 4 ya sangat tergantung pada beliau ini saudara sekalian. Saudara yang mau kawin bisa ngundang 100 orang apa 1000 orang ya tergantung dari beliau ini. Luar biasa bukan? Kita nggak harus nunggu diri kita jadi orang yang paling hebat. Tapi orang yang berjiwa besar adalah orang yang senang melihat orang lain maju. Dan mau mendorong orang-orang lain untuk mencapai kapasitas yang sepenuhnya. Karena itu saudara, kalau engkau memunculkan orang-orang besar, engkau akan jadi orang yang makin besar. Karena Tuhan melihat hati yang lapang yang menyebabkan berkat Allah tidak berkeputusan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir saudara, ciri orang besar adalah sabar dan memberi kesempatan orang untuk berubah. Kisah Rasul 15 ayat 37-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Satu kali saudara, Paulus dan Barnabas pelayanan sama-sama mengajak Yohanes Markus yang masih muda. Yohanes Markus ini keponakannya Barnabas saudara. Tapi ternyata di dalam pelayanan itu banyak tantangan, jadi Markus gak tahan, pulang duluan kembali ke Yerusalem, ketemu mamanya, anak mami rupanya. Ini deserse saudara, meninggalkan tugas ketika ditugaskan. Marah sekali Paulus. Dan Paulus bilang jangan pernah ajak orang model seperti itu. Gak bertanggung jawab, kita lagi susah. Pelayanan, kabur dia. Tapi waktu mereka pelayanan bareng-bareng lagi, Paulus dan Barnabas kembali ingin membawa ponakannya ini. Dia bilang, Lus, aku tahu si Markus ini pernah meninggalkan kita, tapi dia masih muda, kasihlah kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahan. Paulus itu orangnya tegas, enggak bisa. Itu orang pernah meninggalkan kita, saya enggak mau. Akhirnya berselisih tuh antara Paulus dan Barnabas. Barnabas tetap ngotot membawa Markus, tapi Paulus membawa Silas atau Silwanus. Pisah mereka saudara. Tetapi lihat, bagaimana dengan Markus yang dulu pernah gagal, dimentori oleh Barnabas. Akhirnya jadi orang yang benar-benar melayani Tuhan. Bahkan saudara tahu kalau sekarang kita punya Alkitab Injil Markus, itu gara-gara ada muridnya Barnabas yang setia menuliskan kisah tentang Yesus yang pernah dia dengar melalui bapak rohani yang lain, yaitu Petrus. Coba kalau Markus kecewa dan tidak ada orang yang mengencourage dia, membesarkan hatinya. Ya Markus, kamu juga salah, kamu ninggalin pelayanan. Aku kasih kesempatan lagi ya, jangan gitu ya. Ayo kamu layani Tuhan.
Kamu juga masih muda, kalau nulis-nulis lebih pintar dari kita. Kamu nulis kisah tentang Yesus. Nanti saya kenalkan sama narasumber pertama, murid Yesus langsung, Petrus. Begitu. Saudara-saudara, akhirnya Markus bisa menjadi penulis Injil Markus. Coba kalau tidak ada yang membesarkan hati. Alkitab kita nggak ada Injil Markusnya loh saudara. Jadi inilah orang besar, orang yang memberikan kesempatan, second chance kepada orang lain untuk berubah. Dia sabar membimbing orang lain. Bahkan yang luar biasa, dalam 2 Timotius 4 ayat 11, di masa tuanya, Paulus bilang gini kepada Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Rupanya setelah Paulus tua, dia juga sadar, iya ya, aku terlalu keras ya sama anak muda yang namanya Markus. Ternyata dia bisa melayani, setia, hidupnya berbuah. Timotius, tolong, aku ada di penjara, kirimkan Markus menolong aku karena pelayanannya penting bagiku. Ada rekonsiliasi antara Paulus dan juga Markus. Karena apa? Ada kesempatan yang diberikan untuk orang memperbaiki diri. Saudara, mari kita belajar mengampuni dan memberikan kesempatan untuk orang membenahi hidupnya. Seperti Yesus memberi kesempatan kedua kepada Petrus yang telah gagal menyangkal 3 kali. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menjadi pengkhotbah yang pada hari Pentakosta memenangkan ribuan jiwa bagi Yesus. Apakah saudara memiliki pasangan yang mengecewakan? Mungkin berselingkuh dengan orang lain, menyakitkan hatimu. Apakah saudara mau memberikan kesempatan kedua daripada memilih jalan untuk bercerai? Apakah mungkin anakmu pernah melukai hatimu dan kau menjadi sangat tergores? Maukah engkau memberikan kesempatan kedua kepada dia untuk membenahi kehidupan? Ada orang yang mungkin berlaku salah kepada kita, tapi ketika kita memberikan pengampunan dan kesempatan kedua, itulah nilai yang Yesus ajarkan dalam hidup ini. Beberapa hari yang lalu, Yahya Waloni, seorang ustadz Islam yang sering sekali menghina Kristen, kata-katanya sangat kasar. Lalu akhirnya ditangkap karena penistaan agama Kristen, dipenjara 5 bulan, keluar. Ya cepat sekali, 5 bulan bisa keluar. Lalu diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Dan dia bilang, saya mau berubah. Karena ternyata saya lihat orang Kristen di dalam penjara, itu kok baik-baik ya. Mari kita lihat percakapan ini. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Nah pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Ada pikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Nah ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Oke, cukup. Saudara sekalian, kita lihat. Jadi ketika dia ada dalam penjara, ini orang yang suka menghina-hina orang Kristen, justru yang bawa makanan orang Kristen, yang nolongin nyuci baju dia orang Kristen. Lama-lama dia sadar, saudara. Loh kalau dulu kenapa kok begitu galak, jelekin orang Kristen? Oh saya dikuasai setan. Waduh saudara. Apakah dia benar-benar bertobat? Saya nggak tahu saudara. Karena bertobat versi Kristen memang berbeda dengan pemahaman apa yang dia lakukan. Mungkin dia mau mengubah gayanya menjadi lebih adem dan sebagainya, berubah. Karena kalau bertobat menurut versi Kristen adalah percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tidak yakin dia melakukan hal itu. Tetapi pokok pembicaraan saya bukan soal pertobatan Yahya Waloni. Tapi sikap orang Kristen yang Tuhannya dijelek-jelekan dan sebagainya. Membalas dengan kebaikan. Ini kan ajaran Tuhan Yesus. Siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri.
Jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang itu yang diajarkan di dalam kekristenan. Dan ini sebuah nilai luhur, hanya orang yang berjiwa besar yang bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Mengaku salah itu susah. Tetapi mengampuni orang yang mengaku salah jauh lebih susah. Disinilah keagungan Injil, kebesaran Kristus dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Karena kasihlah yang satu kali akan mengatasi semua perkara yang lain. Nah sekarang kita juga perlu mendoakan. Karena pada waktu Yahya Waloni ditangkap, gak beda berapa hari, ada orang Kristen yang juga ditangkap, namanya Muhammad KC. Yang juga dianggap penistaan agama Islam ini saudara. Lagi diadili di Ciamis. Berapa hari lagi mungkin akan diputuskan. Kita perlu berdoa supaya penegak keamanan, orang hukum dan sebagainya bertindak adil. Kalau Yahya Waloni 5 bulan keluar, kita mau lihat dan kita doakan berapa lama vonis yang akan dijatuhkan kepada Muhammad KC. Jangan hanya sekedar karena tekanan-tekanan massa, lalu hukum bisa dipermainkan. Kita berdoa supaya Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak setuju siapapun menjelekkan agama yang lain. Mau Kristen ke Islam, Islam ke Kristen, atau ke agama yang lain. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda sukunya, bangsanya, agamanya, kepercayaannya. Tapi tetap satu juga. Kita manusia Indonesia yang harus menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Menghargai, menghormati. Itu yang penting. Dan kita berdoa supaya keadilan juga berlaku di Indonesia. Saya yakin kalau kita mau jadi orang besar, kalau bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, ada kebesaran jiwa, ada kesetaraan di mata hukum. Dan kita berdoa supaya benar-benar Indonesia menjadi Indonesia yang berbangsa besar, berbudi luhur. Dan sungguh-sungguh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu juga, akan tetap ditegakkan di tanah air kita Indonesia. Amin saudara. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang sabar dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Dan apa yang bisa merubah orang yang keras hatinya? Hanya kasih dan kelembutan yang kita bisa teladani dari Tuhan Yesus. Hari ini maukah kita berkata, Tuhan, saya ingin punya jiwa yang besar. Saya ingin melihat orang lain maju tanpa saya iri. Tuhan, saya ingin punya jiwa besar. Aku ingin jadi berkat, memberi, memberkati orang lain. Sehingga hidupku berdampak. Aku ingin berjiwa besar. Memberikan second chance, kesempatan kepada orang lain untuk bertobat, berubah. Sehingga mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara yang rindu, jiwa kita diperlebar, diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Berdoalah. Saya percaya Tuhan akan menjamah hati kita. Dan kita menjadi orang yang berhasil di pemandangan mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan untuk Dia. Haleluya.